Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahman dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini menyaksikan pemaparan video oleh kelompok 4. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Hanisa Rahmaniar Hasnin, SSOS MA selaku dosen mata kuliah pengembangan dan model bisnis, dan juga teman-teman manajemen reguler 6 bisnis dan kewirausahaan sekalian. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Perusahaan The Besto adalah perusahaan ayam goreng pertama di Indonesia dengan konsep mini resto yang hadir lebih modern dan dinamis, dengan penyajian yang unik dan tambahan menu seperti burger, french fries yang sudah tak asing lagi bagi kalangan orang tua, muda, dan anak-anak. The Besto senantiasa mempertahankan cita rasa ayam crispy yang unik dengan penyajian modern dan selalu mengikuti perkembangan zaman serta minat konsumen. Cita rasa serta banyaknya tumbuh pesaing sehingga menjadikan The Besto unik untuk terus berinovasi dalam menciptakan brand minded terhadap permintaan pasar dengan selalu melakukan peningkatan dalam quality, service, cleanliness, dan produk. The Besto memfokuskan pada produk dan layanan bermutu terbaik yang dijaga setiap tahapan prosesnya, mulai dari pemilihan bahan baku yang fresh dan higienis, bumbu dan rempah-rempah yang alami, distribusi yang aman dengan minimalisir adanya kontaminasi dari berbagai aspek, penerapan dan peralatan dari teknologi modern, proses pemasakan berstandar internasional, hingga penyajian yang menarik dan cepat. Hasilnya, terjaganya produk kuliner bermutu tinggi, lezat, bergizi, segar, higienis, dan halal. The Besto selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas dan bersertifikat MUI, Majelis Ulama Indonesia, serta pengawasan mutu oleh tenaga ahli sehingga cita rasa yang dihasilkan selalu the best. Sejarah singkat perusahaan. The Besto Chicken dan Burger berawal dari rintisan usaha kedua orang dokter lulusan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB yang mendirikan grup Kentucky Fried Chicken atau KUFC di tahun 1994. Uniknya, kedua dokter hewan itu dalam kesehariannya tidak mengabdikan peternakannya, melainkan mengorbankan 12.000 ekor hewan untuk melayani pelanggannya. Melalui usaha kuliner The Besto Chicken dan Burger, semacam resto yang jumlahnya sudah 165 cabang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Riau. Resto itu juga akan mengembangkan sayapnya di Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara. Dari 165 cabang The Besto, Eva dan Satjadi memperkerjakan 1.000 orang karyawan tetap dan 1.000 orang tenaga harian. Melalui proses kewirausahaan yang berliku, pasang surut dunia bisnis kuliner, persaingan dan keterpaan krisis moneter nasional hingga internasional, serta wabah flu burung, akhirnya pada tahun 2009 KUFC Group mendirikan brand yaitu The Besto Chicken dan Burger yang kini telah berkembang di berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Surabaya, Mataram, Padang, dan Lampung. Setahun berlalu, The Besto meluncurkan pola kemitraannya. Visi dari perusahaan The Besto yaitu KUFC Group menjadi perusahaan nasional dengan jaringan yang kuat di berbagai kota, menjadi bagian dari ketahanan ekonomi nasional dengan menyediakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi rakyat Indonesia yang lain dalam bentuk kemitraan. Menjadi market leader bagi bisnis kuliner, resto fried chicken dan burger di segmen menengah di Indonesia. Misi dari perusahaan The Besto yang pertama yaitu menyediakan makanan berprotein tinggi yang sehat, rasa nikmat yang khas, halal, mudah didapat dengan harga yang terjangkau bagi kebanyakan rakyat di Indonesia. Yang kedua yaitu memperkaya cita rasa budaya kuliner Indonesia yang bertaraf nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi banyak pihak, meliputi karyawan, keluarga, khalayak umum, serta taat kepada hukum syar'i dan hukum negara di Indonesia. Analisis pasar. Menurut Komarudin 2001, analisis pasar adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan data menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, serta hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.
Namun, secara umum pengertian analisis pasar adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Dalam analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Ada analisis SWOT. Menurut Freddy Rangkuti 2017, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Tentang analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, Threats di perusahaan The Besto. Yang pertama itu ada strength, lokasi outlet base yang strategis, jumlah tenaga kerja produksi yang memadai, memiliki kualitas produk yang sangat menjamin, memiliki fasilitas distribusi pemasaran yang dapat mempermudah dan memperancang penyampaian barang maupun produk dengan baik, memiliki inovasi produk olahan yaitu ayam sadas atau ayam sayap pedas dengan saus yang khas sehingga sangat digemari oleh konsumen, dan yang terakhir memiliki pelayanan yang baik dan ramah. Yang kedua itu ada weakness, strategis pemasaran yang kurang maksimal, kosongnya beberapa posisi top manajemen, sistem pembukaan masih dilakukan manual, kurangnya kapasitas bahan baku, lahan proses tempat produksi masih kurang luas dan kurang memadai bagi perusahaan. Dan yang terakhir itu jenis bisnis yang mudah dicontoh. Dan yang ketiga itu ada opportunities, harga jual masih terjangkau bagi konsumen, berkembangnya produk fast food, fried chicken membuat permintaan produk The Besto banyak setiap harinya. Banyaknya produk substitusi seperti frozen food dan olahan ayam lainnya seperti steak chicken. Mudah mempunyai pemasukan tetap, permintaan masyarakat cenderung meningkat, bisa dijual kapan saja sehingga bisa dipastikan kalau usaha ini nggak musiman. Dan yang terakhir itu ada threats, belum adanya sertifikat HACCP dan ISO, bahan baku ayam yang kualitatif, dan kuantitas bahan baku yang kurang mencukupi, dan memiliki seiring bisnis yang mempunyai label seperti MCD, KFC, dan lainnya. Banyaknya inovasi bahan chicken terbaru, dan yang terakhir produk tidak laku di pasaran. Sekian presentasi dari kelompok AMI. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.